Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, dengan MS Rumam, NRP 2103191202. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang di dua framework yang tentang displaying data ya. Bagaimana untuk menampilkan data pada di dua framework ini ya. Oke, selanjutnya ada data provider ya. Di sini di dua ini menyediakan kelas yaitu ya I1 I18N format yang digunakan untuk memformat tanggal, nilai, angka, post test dan lain-lain. Ini untuk fungsinya ya. Ini dapat menampilkan tanggal ya, persen, email sesuai dengan format itu. Oke. Selanjutnya ada data format with lokal. Ini juga akan menyesuaikan dengan aplikasi property language atau property lokal pada komponen format. Misalnya untuk format tanggal, nama hari, bulan, yang disesuaikan dengan bahasa yang dipilih. Kita juga bisa gunakan library ECU ya untuk berbedanya. Ada konfigurasi formatter. Anda dapat mengubah nilai default dari formatter ini melalui konfigurasi dari aplikasi, misalnya web ini, web.p. Default tersebut dapat di-fill melalui property akan mengambilkan metode perhatikan di bawah ini. Terus ada yang menformat tangga waktu. Di sini untuk memilih beberapa metode berbeda menformat nilai dan waktu. Ada date, ada time, ada datetime, ada timestamp dan ref time. Format dari date ini diatur secara global ya. Terus nilai properti di atas dapat berupa short, medium, long, full. Nah, ini Anda juga dapat mengatur lebih detail sesuai dengan aturan dari library ICU. Ini ada shortcut-nya ya. Terusnya ada format angka untuk seperti integer, desimal, present, decimal, current, success. Di sini ada juga format lainnya. Di sini kita melakukan format tanggal angka, tanggal, akses format dan digunakan. Oke, mana? Untuk nilai yang kosong, format ini akan menampilkan sebagai sebuah placeholder yang secara default bernilai not cell. Anda dapat mengonfigurasi properti display untuk mengatur custom placeholder. Oke. Selanjutnya ada yang pagination. Nah, ini pagination ini digunakan untuk ketika kita ada banyak data ya, maka kita ditampilkan menjadi beberapa halaman. Untuk mengatur semua halaman yang dilakukan properti pagepoise ya. Jika Anda menggunakan data provider dan salah satunya dari DataWix dan secara otomatis dan aktif ya. Nah, ini salah contohnya ya. Ini total counts, terus pagesnya itu 10. Nah, ini nanti sesuai data kita yang akan tampil itu sebanyak 10 ya. Maksudnya. Di sini ada pengurutan atau sorting. Ini kelasnya juga dapat dipanggil menyalahi data sort untuk mengenai sorting. Langkah-langkahnya membuat objek, tambahkan atribut, gunakan objek tersebut pada pembuatan dari model data, lewatkan objek tersebut ke view bersama dengan model, tampilkan link untuk mengumpulkan pada view. Untuk caranya seperti ini ya contohnya. Selalu ada data provider. Ini merupakan sebuah abstraksi data lengkap dengan pengolahan, pagination dan sorting.
data provider ini dapat digunakan untuk get list data lain. Jika dua ini menyediakan 3 data provider, yaitu ada active data provider, array data provider, dan SQL data provider. Yang membedakan yang aktif ini akan berisi dalam bentuk objek, sedangkan array dan SQL ini akan berisi data dalam bentuk array. Terus ada activity data provider untuk menyediakan data dengan melakukan query. SQL data provider ini juga. Dan yang terakhir itu ada data widgets. Data widgets ini merupakan widget yang berfungsi untuk menampilkan data. Ini menyediakan beberapa data widgets, yaitu data view dan list view, dan grid view. Nah, untuk nanti contohnya itu seperti yang sebelumnya ya. Widget. Contohnya itu ada di sini ya. Item. Seperti ini ya. Ini untuk grid view. Maaf, salah maksudnya ini untuk yang detail view. Nah, ini untuk yang detail view. Terus untuk yang grid view itu seperti ini pada saat kita melakukan grid ya. Ini seperti ini. Oke, ini untuk kita grid view. Oke, selanjutnya kita akan ke latihan. Di sini soal latihannya ada 2. Gunakan pagination pada halaman depan dari aplikasi toko online Anda. Terus tambahkan fitur untuk menampilkan item produk berdasarkan kategorinya. Oke, untuk sebelumnya kan kita sudah membuat ya. Kita membuat. Nanti ini akan ditambahkan sebuah pagination-nya, karena kan kita kan ada 4 di sorting ini. Awalnya kan tadi ada di sortingan untuk per item. Nah, kita nanti akan menambahkan menjadi 2 saja ya, mungkin seperti itu. Soalnya ini kan data yang ditampilkan sebelumnya ada 4 ya. Oke. Terus yang kedua, kita akan menampilkan produk ini berdasarkan kategorinya. Nah, karena di sini di localhost ini untuk kategori ini ada di sebentar, ada di item ya, item kategori. Nah, di sini saya membuatnya ada 2. Yang pertama ada kategori 1 adalah kas pamekasan, dan yang kedua ada kas Sumenep gitu. Nanti ini akan berdasarkan produk di sini ya, apakah dia masuk kas makanan kas pamekasan atau masuk ke kas Sumenep gitu. Kita langsung aja ke kodenya ya. Oke. Kita akan pergi ke front end. Kita ke controller. Terus karena kita ini controller set index, nah maka kita akan mengikuti set controller ya. Di sini sudah. Yang pertama kita harus inputkan dulu. Nah, ini saya sudah saya inputkan library pagination di sini ya. Terus kita akan edit ke action index. Nah, untuk action index sebelumnya kan kita ini saya matikan. Sebelumnya saya coba sudah ini. Saya tambahkan untuk query ini. Untuk query codingan yang barusan saya sudah buat sebelumnya.
Nah, di sini bagaimana ini pertama ada variable query untuk find item, untuk mengambil data item ya pada model item yang berhubungan dengan database. Model count untuk menghitung semua jumlah item. Di sini ada variable pagination. Ini untuk membuat pagination. Di sini akan ada total count. Ini akan berpengaruh ke count berapa jumlahnya seluruhnya. Itu default package-nya itu kita atur untuk nilainya berapa. Kita atur menjadi 2 per halaman. Terus untuk 2 halaman selanjutnya kita akan ke halaman selanjutnya ya. Jadi setiap halaman cuma ada 2 itu. Terus di sini ada model query variable offset, action offset, ini limit out. Terus pagination di sini pagination ke model dan install pagination engine. Selanjutnya kita akan pergi ke views ya. Ke views. Di sini views, terus set index. Oh, ini sudah. Nah, kita akan melakukan dulu import dulu ya. Untuk library-nya ini which active bukan library-nya link packs ya. Kan sebelumnya kita kan seperti ini kan. Nah, jadi untuk tampilan ini kita akan komen dulu ya untuk tampilannya sebelumnya. Nah, terus yang ini kita uncode ya. Jadi yang saya sudah buat. Oke. Di sini ada variable fonts, ini ada variable models, terus ini ada di render ke list item. Nanti kita akan tampil ke list itemnya, ada variable model juga. Nanti dia akan ke link packnya untuk menampilkan pagination-nya ya nanti ya. Pagination ini dikombinasikan dari yang tadi ya, di set controller di sini ya. Oke. Terus kita akan mencoba melihat pagination-nya ya. Refresh dulu. Kita coba refresh. Nah, coba lihat di bawah, ini sudah terlihat pagination-nya. Jadi di sini datanya ada 2. Sebelumnya kan ada 4. Jadi ini dibagi menjadi 2. Jadi setiap halaman itu ada 2. Nah, ini. Benar kan? Ini ada 2 halaman. Tadi kita mengeset 2 kan. Oke, ini sudah sesuai untuk halamannya ya. Jadi untuk tugas yang pertama ini sudah. Terus tugas yang kedua adalah tambahkan filter untuk menampilkan item produk berdasarkan kategori. Oke, jadi sini kan kategorinya ada 2. Di kategori 1 ini ada kas Sumenep, dan yang kedua kas Pamekasan harusnya. Kelas 1 ada kas Pamekasan dan yang kedua kas Sumenep. Nanti kita akan memfilternya, akan membaginya berdasarkan kasnya lah. Kita buatin di sini akan dikasih tombol select. Oke. Kita pergi dulu ke halaman set index di sini ya. Oke.
kita akan menambahkan from select di sini ya. Digunakan untuk memfilter tadi saya sudah buat sebelumnya. Oke. Oke, sudah di sini. Oke. Nah, sebelumnya kita melakukan mengimport dulu library-nya, yakni active from di sini. Jika kita tidak mengimport ini nanti akan terjadi error ya. Jadi optionnya ini menggunakan metode post di sini ya. Untuk mengirim post ke metode index ini. Di sini ada apa saja? Di sini ada from select ini berdasarkan kategori. Oke. Jadi ada perulangan. Kita akan mengambil variabel perulangan di sini ya. Kita akan namakan variabel c ke .id, terus kita send ke kita cari yang namanya itemnya. Kita ulang, kita terus selanjutnya ini ada bottom filter. Jadi kita select pilih dengan button yang kita inginkan barusan. Dan ini untuk akhir dari active from-nya ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan statement atau kondisi untuk menghandle pada index ini ya. Di sini akan kita menambahkan sebuah pengkondisian di sini ya. Oke. Nah, ini sudah saya buat barusan. Kita on comment dulu. Oke. Di sini untuk melakukan menghandle untuk penampilan pengecekan ya. Ketika di sini user melakukan select, melakukan filter berdasarkan item kategori, maka ini akan dijalankan ya. Masuk ke suatu kondisi ini. Kalau ketika saja post kategori itu ada, maka yang di select itu tidak kosong. Jadi user itu memilih kategori itu dan data post kategorinya itu tidak nol, maka query-nya akan diganti dengan ini. Jadi inputan kategori itu akan disamakan dengan kategori di database. Jadi query-nya itu berdasarkan inputan dari user akan dijalankan dan ini nanti dan ditampilkan nanti query-nya berdasarkan user tersebut ya. Oke, kita sudah melakukan itu. Oke, coba kita Ctrl S. Oke. Kita coba refresh lagi ya. Oke, sudah Ctrl S. Coba Ctrl S lagi. Oke. Nah, ini sudah terfilter ya. Sudah ada tampilan filternya. Nah, di select kategori ini ada dua. Ya, ini ada kas Pamekasan dan kas Sumeneb. Nah, nanti kita akan ketahuan kas Sumeneb itu makanan apa saja dan kas Pamekasan itu makanan apa saja. Oke, kita pengen ke kas Sumeneb dulu ya. Klik filter. Nah, jadi untuk makanan khas Sumeneb itu ada soto Madura dan kaldu kokot. Soalnya
khas Pamekasan itu filter. Nah, untuk makanan khas Pamekasan itu ada sate Madura dan rojak cingur. Oke, itu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.